kita lihat selama perkembangan di tahun 2023, Pusaka terus mengamati perkembangan apa yang terjadi dan kebijakan-kebijakan negara yang sudah diimplementasikan atas nama pembangunan atau atas nama mensejahterakan rakyat di tanah Papua. Pada kenyataannya kalau kita lihat tingkat deforestasi di Papua itu terus naik. Misalnya tahun 2020 itu 20 ribuan hektar, sementara tahun 2023 itu ada 25.457 hektar yang dideforestasi untuk di wilayah-wilayah terutama untuk perkebunan sawit, pembelakan kayu, HTI, lalu pertambangan, infrastruktur, dan PSN. Jadi, apa yang dikatakan oleh Bahlil ini, waktu peletakan batu pertama dibilang proyek ini telah masuk dalam PSN. Oleh karena itu, sesuai arahan Presiden, harus kita kawal sampai tuntas. Jangan sampai ada gerakan tambahan yang menghalangi pelaksanaan PSN. Dia bicara buat orang-orang Papua, jadi kita semua kayak, kalau saya mentranslate-nya ke dalam logat dan aksen Papua, mungkin istilahnya kayak, kamu jangan bikin apa-apa, karena ini sudah diatur, tidak boleh ikut campur, kayak gitu. Itu secara singkat. Jadi, katanya mau pembangunan, katanya mau mensejahterakan, tapi ternyata yang terjadi sebenarnya adalah perluasan kapital untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melibatkan masyarakat. Situasi atau kondisi yang akhirnya berkembang menjadi konflik yang dialami oleh masyarakat. Misalnya di sini ada satu bagian mengenai ruang hidup masyarakat yang dikendalikan. Ini terkait dengan hak-hak yang dirampas oleh negara. Misalnya kalau teman-teman baca lebih detail di dalam Cetahu akan terlihat hak apa saja yang dirampas oleh negara, misalnya hak hidup, hak untuk mendapatkan informasi seperti untuk bebas dari diskriminasi, penyiksaan. Kita bisa lihat situasi yang sekarang masih terjadi di Papua, terutama di Intan Jaya, di Induga, pengungsi, lalu di Maibrat. Itu semua sampai sekarang masih terjadi. Dan tahun lalu juga ada masalah terkait dengan kebebasan berekspresi, misalnya beberapa masyarakat adat yang pergi untuk bicara mengenai suku Ayu di Bovendigul, mereka ditahan, dan dalam situasi ini negara tidak maksimal untuk menangani kasus-kasus tersebut karena sampai sekarang pengungsi masih ada, masih banyak, dan kampung mereka juga sudah benar-benar hilang.